Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan membahas persiapan kita menjelang bulan Ramadan. Puasa ya. Ramadan. Tapi itu mungkin itu pra dulu kali ya, pranya. Iya. Bulan apa nih? Rajab ya. Oh iya, kita bahas dulu itu ya. Iya. Oh, berhubungan dengan. Iya. Kan lagi dilaksanakan bulan Rajab. Iya betul. Doanya apa yang bagus? Baik, silakan dibuka surat At-Taubah. At-Taubah itu surah nomor 9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan. Bilangan bulan-bulan indallahi, di sisi Allah ada itsna asyara syahran. Ada 12 bulan ya. Ini maksudnya bulan Hijriah. Bukan bulan Syamsiah Masehi ya. Hijriah. Yang bulan pertamanya adalah Muharram ya, itu bulan pertama. Allah sudah menetapkan di dalam kitab Allah ya, bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Yauma, pada hari khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di zaman jahiliyah ya, sebelum diutus Rasulullah SAW, nama-nama bulan Hijriah yang sekarang itu sudah dikenal. Muharram, Safar, dan seterusnya ya. Sudah dikenal di zaman jahiliyah. Namun belum disepakati bulan yang pertama itu bulan apa. Dan belum ada tahun. Kalau hitungan bulan sudah ada. Tapi belum ada tahun. Ini tuh tahun berapa? Tak ada. Paling peristiwanya itu kalau ada kejadian besar, misalnya Nabi lahir tahun gajah gitu. Seperti misalnya kapan ke Bandung waktu Gunung Galunggung meletus. Nah kayak begitu. Jadi belum ada penetapan tahun. Ada penetapan tahun itu di zaman Khalifah Umar. Gitu ya. Jadi ketika ada gubernur yang datang ke Umar, ini yang Syaban yang kapan? Nah, bingung gitu ya. Makanya Umar musyawarah, ditetapkanlah awal tahun Islam tuh kita hitung dari mana? Ada yang mengatakan dari Nabi lahir, ada yang berpendapat itu dan ini. Akhirnya disepakati dari peristiwa hijrah. Karena peristiwa itu melibatkan banyak orang, tidak hanya Nabi gitu. Ditetapkanlah peristiwa hijrah itu sebagai tanggal awal tahun. Para sahabat yang menetapkan tanggal itu sahabat-sahabat yang memang
yang pernah hijrah gitu ya pada masih hidup gitu. Jadi ngitung mundurnya akurat itu. Maka disebutlah tahun Hijriah karena diambilnya dari peristiwa hijrah. Kemudian setelah ditetapkan baru sekarang kita tetapkan bulan yang pertama bulan apa. Nah, itu belum ada ketetapannya, ada yang mengusulkan bulan Ramadan. Ada yang mengusulkan ini, mengusulkan itu. Akhirnya disepakati Muharram. Kenapa Muharram? Awal semangat hijrah itu di bulan Muharram. Nah, langsung disepakati bahwa Muharram adalah bulan ke-1. Gitu ya, udah disepakati. Ya kalau Muharram ke-1 urutannya ya kan sudah berurutan dari zaman jahiliyah juga. Jadi dulu mah tidak ada istilah tahun baru, nggak ada. Kan belum ditetapkan bulan yang pertamanya apa tahunnya belum ada, nah gitu ya. Jadi sekarang saja ada istilah perayaan tahun baru. Tahun baru Islam. Ya sama tahun baru Islam juga di zaman dulu mah nggak ada kan. Nggak ada ya. Kan baru disepakatinya di zaman Umar. Tapi Bulan ke-1. ngucapin tahun baru, selamat tahun baru, boleh nggak? Kepada sesama orang Islam gitu. Ya. Selamat tahun baru ini kan nggak Christmas nggak bisa, Iya nggak ada. Natal nggak bisa. Ada Memang, tahun baru. Iya, memang Jadi ada yang selamat tahun baru katanya. Iya, memang ada yang berpendapat selama itu bukan acara ibadah gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat justru di apa di ya di kita bukan di kita aja lah. Pokoknya mah dari tanggal 25 sampai akhir sampai awal tahunnya itu mereka ada acara ibadah mereka. Nah itulah walau alam ya. Baik, kembali lagi. Jadi yang 12 bulan ini minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan haram. Bulan haram. Pasti ada masjidil haram. Masjid yang haram. Maksudnya apa haram? Haram orang kafir masuk ke situ. Oh gitu. Disebut haram. Makanya kenapa dibilangin haram? Haram ya, orang kafir haram masuk Orang ke situ. kafir yang haram. Karena itu Ke mulia. masjidnya haram tuh. Iya. Kalau ke Tetap aja apa itu namanya? lokasi ke Mekah Ke Mekah itu tidak Kan boleh. ada batas di situ tuh udah disepakati tanah Udah haram haram. teh itu gitu batasannya. ini juga yang apa satu lagi? Nabawi Nabawi ya. nggak boleh juga. Ya. Tidak boleh. Jadi bulan haram itu bulan yang Allah muliakan ya. Tanah Tapi haram. Ustaz, sekarang kan orang Amerika pada ngebangun-bangun Ya itu DKM-nya aja berdosa. DKM Mekah. Gitu ya. Masjidil Haram kan ada pengurusnya. Kalau dia tidak hati-hati, orang-orang kafir dibolehkan masuk, dia berdosa. Dosa ya. Iya. Karena itu Allah sudah menjelaskan di Al-Quran. Orang Arab itu sama Saudi ya. Israel. Iya betul. Dan selain itu tempatnya ini mah waktu disebut bulan haram. Bulan haram itu Zul Qa'dah ya. Kemudian Zul Hijjah, Muharram dan Rajab. Yang ini berturut-turut. Yang ini terpisah satu. Nah itu. Karena dia bulan spesial. Nah, jadi gini. Ini teh dulu juga kesepakatan umat Islam dengan orang kafir Quraisy di bulan ini teh gencatan senjata. Dan dua-duanya diuntungkan. Kenapa umat Islam diuntungkan dengan ini? Umat Islam bisa bebas ke tanah haram ke Mekah. Kan yang menguasai orang musyrikin dulu. Kafir ya? Iya, kan yang menguasai Mekah itu orang kafir dulu sebelum Nabi menguasai kota Mekah. Jadi untuk ibadah haji tenang karena
Ini persiapan haji, ini puncak, ini pulang haji. Ya kan yang jauh jalan kaki itu waktunya nggak sebentar. Iya. Zaman dulu mah apalagi Iya. pakai kapal laut. Nah yang Rajab, ini yang diuntungkan terutama Muharram Rajabnya orang musyrikin. Di bulan ini mereka banyak acara, termasuk di bulan Rajab. Banyak acara mereka di bulan Rajab. Orang musyrikin Iya, ada acara kurban itu dan ini. Kafir. Jadi biar tenang gitu mereka. Makanya pada saat itu gencatan senjata. Istana masuk. Itu. Jadi gencatan senjata, tidak boleh Tapi kan- berperang. Oh iya. Bulan Rajab itu tidak boleh berperang. Iya, Kan? di 4 bulan ini. Oh yang sekarang Palestina sama Israel Kan kalau diserang mah jangan diam. ya, tidak boleh menyerang duluan. Iya, tapi kalau memang dari awal sudah perang, tidak menyerang kan diserang, dihancurkan. Okelah. Memang sedang perang. Tapi jangan duluan menyerang aja, tapi kalau memang diserang ya udah. Itu kan simbol aja, tidak boleh. Berarti tidak boleh berselisihan untuk kitanya ya. Ya, nah gitu. Tidak boleh yang bertengkar-tengkar gitu tidak Iya. boleh. Makanya di sini nih, kembali lagi ke surah 9 ayat 36. Minha arbaatun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, nah itu. Nah, ini bulannya. Bulan yang Allah muliakan. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Syariat nih. Jadi 1 tahun ada 12 bulan, dalam 12 bulan, dalam 4 bulan haram itu adalah tetapkan di Lauh Mahfuznya itu dinul qayyim. Agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah berbuat zalim pada bulan itu. Jangan menzolimi diri sendiri. Ya, Termasuk zalim tidak boleh ya. iya, di bulan itu. Gedein kali. Itunya aja apa ininya dihilangkan. Apanya? Artinya biar jadi lebih gede. Janganlah kalian menzolimi diri kalian, ya. Nah, itu nggak boleh. Berarti untuk Allah memuliakan 4 bulan ini, berarti kita juga memuliakannya. Cara memuliakannya, ya. Ya aplikasinya. Cara memuliakan bulan haram. Ini di surah 9 ya, ayat 36 nih, tentang bulan haram tadi. Satu, jangan berbuat zalim. Nah, ini berbuat zalim. Zalim teh arti sebenarnya mah gelap. Gelap. Arti zalim teh dari kata zolama. Bisa nggak dikatakan zalim itu bohong, penipu? Oh, boleh. Boleh. Tapi arti sebenarnya mah zalim teh dari kata zolama. Ya. Arti sebenarnya mah gelap. Maksudnya apa? Bila kita di tempat gelap, mengambil sesuatu, kemudian menyimpannya kembali, tentunya tidak akan pada tempatnya. Atau orang yang membuat tidak diketahui sama yang lain. Enggak, maksudnya mah gitu aja. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tadi disebut zalim. Ya. Oh gitu. Karena gelap, jadi tidak pada tempatnya. Nah, sebutlah ini zalim. Ya, saat pengertian zalim dari kata zolama gelap. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, orang musyrikin, umat Nabi Musa, ketika Nabi Musa pergi, mereka menyembah berhala yang terbuat dari apa? Emas, patung sapi dari emas. Kata Al-Quran, innakum zolamtum angfusakum.
kalian telah menzolimi diri kalian. Itu teh kezoliman paling besar, syirik teh. Kenapa syirik disebut zolim? Emas itu bukan untuk disembah, tapi perhiasan. Berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang dilarang dilaksanakan, yang diperintah ditinggalkan. Itu namanya zolim. Kaitannya nanti ada kaitan dengan Allah langsung. Ada kezoliman dengan sesama. Kayak menipu, berbohong, menyakiti itu kan kaitannya dengan sesama. Zolim. Nah, gitu mana zolim teh. Nah, di bulan haram kita dilarang untuk berbuat zolim. Ya berbuat zolim malah iraha wae jangan atuh kapanpun. Tidak harus di Muharram aja. Nah, apalagi di bulan haram. Jadi maksudnya apa? Karena ini bulan yang Allah muliakan, jadi kalau berbuat zalim teh balasannya lebih berat, lebih besar. Itu sekali lagi kapanpun berbuat zalim nggak boleh. Iyalah, menyakitin orang. Apalagi di bulan haram, gitu ya. Iya gitu maksudnya dosanya teh lebih berat. Contoh di surah 22 ayat 25. Dua ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa yasuduna an sabilillah, dan menghalang-halangi dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan menghalang-halangi dari Masjidil Haram. Alladzi ja'alnahu, yang kami jadikan Masjidil Haram itu linas bagi manusia, semua manusia ya. Awa anil akifu fi wal bad, yang mukim di sana ataupun yang datang dari luar. Nah, ini yang saya maksudkan. Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudziqhu min adzabin alim. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya di Masjidil Haram, maka nudziqhu, kami rasakan kepadanya min adzabin alim, siksaan yang pedih. Baru bermaksud saja sudah diancam. Apalagi melakukan itu di mana? Di Masjidil Haram, di Tanah Haram. Di Mekah ada copet nggak? Ada. Banyak. Itu copet. Ya, copet di Mekah dengan di Pasar Baru sama-sama berdosa. Mana yang lebih berat? Di Mekah, atau ongkosnya juga berapanya? Ada suci. Udah bikin paspor ya, gitu. Jadi dosanya juga lebih berat. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua sekarang perbanyak amal soleh. Bila kezolimannya, dosanya, balasannya lebih berat, berarti sebaliknya amal soleh dilakukan, pahalanya lebih besar. Nah, makanya manfaatkan untuk beramal soleh, perbanyak. Berajab. Namun jangan dibikin aturan baru, ditentukan, misalnya puasa harus sekian hari. Enggak begitu. Puasa tetap Senin Kemis. Misalnya yang aduh saya tidak biasa Senin Kemis, bulan Rajab mah mau Senin Kamis, tak kayak gitu. Udah biasa Senin Kamis, saya mah pingin Daud. Udah biasa Daud digabung Senin Kamis dengan Daud, silakan, yang penting tidak usah sempurna sebulan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW melaksanakan saum yang sempurna sebulan itu hanya Ramadan. Itulah ya. Boleh beberapa kali. Nah, itu pun jangan memaksakan diri. Sampai ke undangan, istrinya makan, suaminya saum, atau teparogonya gitu. Sudah kalau udah diundang keundangan mah nggak usah puasa gitu.
Kalau mau puasa dua-duanya tuh puasa gitu. Tapi kalau di gedung mah nggak akan kelihatan. Iya, kita di gedung nggak akan kelihatan bahwa kita tidak makan. Nah, karena sedang puasa. Tapi kalau acaranya di rumah, itu tuh jadi masalah nantinya. Ya, dianggapnya teh kalau di kampung mah menghina itu. Iya. Jadi udah we buka. Udah ada acara puasa lagi. Nah, gitu. Ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi mau zikir, mau puasa, mau baca Quran, mangga. Namun tidak usah dibikin ketentuan baru. Tapi katanya dalam bulan Rajab tuh pada subuh sama maghrib tuh harus ada, kan harus ya, baca doa yang khusus gitu. Silakan aja doa Maya seperti ada doa. Bebas sebenarnya ya. Iya, tidak ada khususan. Kayak ini doa awal tahun dari Nabi. Nggak mungkin kan dulu belum ada tahun baru. Ya, ya. Gitu. Pokoknya mah lihat aja isi doanya. Sekiranya baik, amalkan. Namun sekali lagi tidak usah dikhususkan. Tapi Gitu. kan saya dengar juga kalau doa yang misalnya tidak dijamah sama api neraka, kan ada doa Rabbi firli apa gitu. Iya, jadi apapun nanti hikmah dari doa itu dilihat isi doanya. Terkadang ada orang mengatakan ini doa, padahal sebetulnya itu bukan doa. Itu ya. Makanya nanti kalau di WA dapat postingan, jangan langsung dikirimkan lagi ke orang lain. Apalagi di ujungnya itu tidak ada hadis, riwayat, siapa, nggak ada itu. Tidak sahih ya. Mungkin itu, kemungkinannya juga nggak ada dalilnya. Jadi sebaiknya mah tanyakan dulu. Jangan Tapi kalau langsung. sahih oke lah ya. Iya, sahih mah insya Allah bagus. Apalagi suka pakai ancaman jangan berhenti di tangan Anda. Tunggu 3 hari lagi. Nah, udah ada ancaman begitu malah udah hati-hati ya. Nah, itu bulan Rajab. Jadi sekali lagi silakan memperbanyak ibadah, mau saum, mau apapun, yang penting tidak usah ditentukan. Itulah ya. Harus 10 hari, harus 5 hari, awal, tengah, ya pokoknya mah perbanyak puasa. Perbanyak ibadah. Nah, itu ya. Namun nanti misalnya nih, kan bulan utama untuk beramal tidak hanya bulan haram, apalagi bulan Ramadan. Ramadan itu bukan bulan haram. Ada perang Badar juga bulan Ramadan itu. Ya. Namun di bulan Ramadan lebih utama lagi kalau beramal. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, misalnya ada orang miskin datang butuh biaya untuk ke rumah sakit, nanti we kan seminggu lagi Ramadan, kesini lagi, atau keburu meninggalnya. Nah, gitu. Jadi jangan begitu. Harus spontan ya. Kalau ada kesempatan sekarang. Seperti sekarang kan ada istilah Jumat berkah. Itu kan baru sekarang aja ada istilah. Oh itu jadi jadi utama nih Jumat berkah, Jumat Iya, berkah. padahal kapan minggu berkah juga bisa gitu ya. Jumat berkah. Nah itu. Viral. Kemudian ada sodako subuh. Sebetulnya sodakonya mah kapan aja, nggak ada ketentuan keutamaan harus subuh. Itu teh karena begini, kan di setiap pagi 2 malaikat berdoa. Satu mendoakan kepada yang rajin infak supaya diganti. Malaikat yang satunya lagi mendoakan yang kikir. Supaya apa? Supaya dihancurkan hartanya. Didoakan jelek kita teh. Oleh malaikat teh. Bukan supaya tobat, bukan. Ya Allah, berilah ganti untuk yang berinfak. Kata satu malaikat. Kata malaikat yang lain, ya Allah, hancurkan orang yang kikir. Dihancurkan hartanya. Orang yang kikir. Ya, didoakan jelek oleh malaikat. Doanya ya tadi waktu pagi. Tapi bukan berarti infaknya harus di waktu pagi. Ia rajin infak. Mau sore, mau siang, kapanpun tadi doakan oleh malaikat di waktu pagi.
Kalau infaknya harus pagi, atau yang kikir gimana? Ada kikir pagi? Kan nggak ada. Pokoknya orang kikir doakan juga. Tapi kan sebelum subuh kan kalau di masjid kan sebagusnya sebelum sholat masukin Itu mah masukin infak kencang mah atau kapan setelah? aja. Oh, beda ya. Nggak ada ketentuan Ada begitu. ketentuan. Tapi Justru kebanyakan begitu sebelum dia iya, sholat langsung ke iya. infak. Justru kalau berinfak di waktu subuh, fakir miskinnya juga susah nyarinya. Nah, itu. Buat fakir miskin. Ya, itu yang kan kalau masjid sudah bagus kegiatan dan sebagainya, dana dan fakir miskin banyak. Gitu. Nah, itulah ya. Nah, ini kemudian berikutnya sedikit lagi kembali ke surah 9 ayat ke-36. 9:36. Waqatilul musyrikin, dan perangilah orang-orang musyrikin kafah seluruhnya. Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Begitulah ya. Jadi dalam Islam begitu, perangi orang-orang yang memerangimu. Islam itu kan nggak boleh memerangi orang yang baik gitu. Kan ada orang musyrikin, orang kafirin yang baik, yang memerangi aja. Nah, di bulan haram jangan, tapi ketika diserang, ya berperang. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke surat lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita kembali ke surah Al-Baqarah nih, memasuki bulan Ramadan sekarang. Tadi Rajab, Sya'ban ya. Jadi sebelum Ramadan namanya Sya'ban. Ya. Kan dari Rajab ke Sya'ban lalu Ramadan. Jadi begini nih, kita bersyukur ya, ada saat-saat yang memang diutamakan untuk beramal. Jadi misalnya nih, Rajab sekarang semangat, kan nanti teh lemah lagi, Sya'ban, Ramadan semangat lagi. Ya. Gitu, nanti Syawal mulai ini lagi. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, begitu, jadi bersyukur itu teh. Ada saat-saat utama untuk beramal deh sengaja itu. Kemudian ada saat-saat yang utama untuk berdoa itu ya. Nah, itu memang seperti itulah syariat. Baik, kita sekarang ke Al-Baqarah nih. Tadi di ujung At-Taubah supaya bertakwa ya. Nah, sekarang nih di Al-Baqarah salah satu caranya nih supaya menjadi orang bertakwa. 183. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang paling populer di bulan Ramadan ya. Tuh. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kalian untuk saum, siam. Sama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, saum itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Surat 2 183. Itu dijelaskan iman ditambah amal menghasilkan apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, kata iman. Ini kita bahas nih. Kutiba alaikumusiyam, siam amal. Nah, ditambah amal menghasilkan. Kalau hanya beriman saja bisa disebut takwa enggak? Nggak beramal maksudnya? Enggak beramal. Berarti bohong imannya. Oh, gitu ya. Jadi bohong imannya. Jadi makanya di Quran tuh sering sekali di Quran dijelaskan iman amal illalladzina amanu wa amilus sholihat.
gitu ya. Karena kalau ada orang beriman tanpa beramal berarti bohong. Saya beriman pada Quran, tapi tidak pernah baca Quran, berarti bohong. Oh, gitu. Ada syarat beriman berarti ya. Iya, Syarat kan beriman itu ikutnya amal. amal bukti keimanan seseorang Buktinya teh. gimana? Nah, gitu di amal. Gitu. Baik, kita bahas takwa dulu nih. Takwa itu ya dari waqo. Waqo artinya menjaga diri. Kemudian berubah menjadi ittaqo. Artinya takut. Nah, ini menjaga diri seperti di surah 66 ayat 6. Wah, ini nomor cantik. Surah 66 ayat 6. Surah 66. Ya ayyuhallazina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, ini ada kalimat ku. Ya, ku itu dari sini. Misalnya main itu ki. Jagalah. Ya. Jagalah. Kan di doa sapu jagat wakina azab benar. Jagalah kami dari azab neraka. Ini ki. Ya. Oh, Kenapa bisa begitu? Itu mah nanti ya. Kita insya Allah akan belajar bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab lah. Kalau ingin jago bahasa Arab mah jadi TKI gitu. Kita bahasa Al-Quran. Ya, kan kita pertemuannya sering. Jadi nanti baca udah sering, kan sudah sering hatam ya. Terus sering hatam rame-rame. Ya nggak apa-apa, pokoknya mah sering. Rame-rame. Iya. Jadi Jadi kita meningkat ke tahap berikut untuk apa terjemah ya, minimal kita tahu maksud. Oh ini tuh tentang neraka, ini tentang surga, minimal begitu, jangan blank weh. Jangan sampai dibacakan Quran teh toyib padahal yang dibaca finari jahanam, di neraka jahanam toyib gitu. Toyib itu saya. Iya. Karena nggak ngerti gitu ya. Nah itu insya Allah ya. Nah itu ya, jadi ku jagalah, menjaga diri, jagalah diri kalian dari api neraka. Kemudian di surah 2 jompa, surah 2 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu. Nah, ada ittaqu. Dari kata ini. Itu mah perintahnya ya. Ittaqu. Bahasa Indonesia kan ada itakut gitu. Itakut, takutlah. Nah, jadi hei orang, fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak mampu membuat yang seperti Quran, walam taf'alu dan selama juga tidak akan bisa mampu, maka fattaquna, takutlah kalian api neraka, alati waquduha, yang bahan bakarnya adalah an-nasu, manusia, walijarah dan batu. Kalau bahan bakarnya besi mah kan meleleh habis, ya kayu bakar juga apalagi itu. Kalau batu mah membara. Itu bahan bakar neraka tuh yang dibakarnya juga manusia. Bahan bakarnya manusia. Itu api neraka ya. Tapi nggak habis-habis. Iya. Bahan bakarnya. Di depan lagi. Nah, jadi berarti takutnya apa? Orang yang takut kepada siksaan Allah. Takut. Sehingga menjaga diri.
dari segala hal yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Itu selalu waspada, tak itu takwa. Kalau nervous. Iya. Jalannya ini. Kalau kita sudah sampai kepada derajat ini, mutakin, inilah derajat mulia di sisi Allah ya. Mutakin. Surah 49 ayat 13. Ya, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki Nabi Adam, wa unsa, dan perempuan Hawa, wa ja'alnakum syu'ba, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, gitu ya. Apalagi di Indonesia banyak sekali. Tujuannya untuk apa? Lita'arufu, agar saling mengenal. Kenapa sekarang terjadi kerusuhan antar suku ya, atau kayak dulu di Dayak dengan Madura. Nah, karena ini tujuan Allah menciptakan manusia bersuku-suku itu saling mengenal, bukan saling menguasai. Karena yang ini ingin menguasai, yang itu marah gitu ya. Nah, saling mengenal dulu. Nah, siapa di antara mereka yang paling mulia? Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian, indallahi, di sisi Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Nih ya, derajat mulia di sisi Allah, muttaqin, orang bertakwa. Walaupun orang menganggapnya teh orang rendahan karena miskin misalnya. Tapi kalau dia takwa, di sisi Allah dia mulia. Gitu ya. Tentunya yang kaya dan takwa itu yang lebih utama. pasti. Tapi nanti ya, di akhirat itu, setelah orang miskin pada di surga, orang kaya masih dihisaban. Iya. Karena apa? Banyak sekali kenikmatannya, punya ini, punya itu, dan sebagainya. Ditanya. Itu sementara yang miskin makan, apalagi yang kontraktor suka kontrak itu pindah-pindah, nggak punya kursi, nggak punya. Berarti itu lebih menguntungkan di akhirat ya. Itu Nggak ya. punya apa-apa. Iya, tapi bukan berarti yang kayak udahlah mendingan jadi miskin aja, bukan begitu kesimpulannya. Karena ada juga yang dihisapnya ringan. Cuma diperlihatkan aja udah itu ditutup, silakan masuk surga. Itu ada yang begitu. Yeah. Itu mah apakah yang miskin, apakah yang kaya, ada yang begitu. Yang miskin juga kalau tidak bertakwa. Nah, makanya walaupun si orang miskin lebih dulu ke surga, orang kaya belakangan, kalau si kaya ini lebih takwa, berarti derajatnya tetap lebih tinggi si kaya. Karena orang kaya mah peluang pahalanya lebih banyak, dan peluang dosa juga banyak. Seperti selingkuh, ada yang miskin mah nggak akan laku. Nah, perempuan juga melihat kere lah. Ya, kan yang kaya mah gampang untuk berbuat ibu dan minta gitu. Berbuat baik juga gampang. Gitu. Makanya yang paling penting mah ketakwaannya. Ada harta mah bagaimana yang memegang. Kalau dipegang oleh orang baik, jadi kebaikan. Dipegang oleh orang bertakwa. Tapi bila harta dipegangnya oleh orang yang tidak bertakwa, ya udah jadi sumber masalah, sumber dosa. Hancur. Seperti kekuasaan. Kalau bukan orang bertakwa yang memegang kekuasaan, udah nggak akan jadi maslahat. Pemimpin yang zalim tuh neraka tuh luar biasa, katanya dosanya teh. Tapi teteh kalau pemimpin adil, peluang surganya besar. Nah, jadi pemimpin gitu. Makanya yang paling penting ketakwaan. Kemudian lagi, sekarang yang berikut. Mundur ya ke surah 3, 133.
Surga 133. 133. Bukan ayat surat. Ya udah, surat Oh, 3. benar. Surat 3. 133. Udah betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah dari Rabb kalian. Ya, bersegera, semangat. Apalagi sekarang kita masih diberi kesempatan hidup, ya. Hari ini kita bisa ngumpul gitu. Tahun baru berarti usia Wah, bertambah, ya, gitu. Jatah berkurang, gitu, ya. Jadi yang sudah dilakukan kemarin tak apa, ternyata banyak keburukan, nggak apa-apa. Yang penting mah sekarang aja, gitu. Jadi perbanyaklah kebaikan. Tadi teh lakukan upaya supaya bisa mendapatkan ampunan Allah, gitu ya. Kemudian wajannah dan surga yang arduha, luasnya surga itu seluas as-samawatu wal ard, seluas langit dan bumi tah surga teh. Disediakan bagi siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa tah surga, ya. Siapapun lah itu mah. Di bawah batu ada tukang beca sambil menunggu muatan baca Quran. Nah, itu jarang tukang beca begitu, ya. Terkadang itu teh sudah masuk saja main judi itu teh kira gitu. Kumpul judi. Nah, ini mah baca Quran hebatnya berarti itu teh, dan itu teh orang mungkin memandangnya rendah lah, ya. Bahwa itu teh seorang wali atau wali, kan orang beriman bertakwa teh disebutnya wali itu teh. Ya. Kemudian ini surga, ya. Kemudian surat 3. Surat 3 nomor 3. Surat 7 ayat 96. Ini orang bertakwa luar biasa nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan sungguh sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, penduduk di Arca Manik, ya, penduduk di suatu rumah, di kantor, beriman dan bertakwa, maka janji Allah, la fatahna alaihim barokat. Kami bukakan keberkahan. Janji Allah nih. Asal beriman dan bertakwa. Dari mana berkah itu datangnya? Minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Apapun yang turun dari langit, apapun yang keluar dari bumi akan jadi keberkahan. Tapi syaratnya beriman dan bertakwa. Apa berkah itu? Bertambah kebaikan. Ya. Tapi bertambah kebaikan tidak hanya di dunia saja, ya. Dunia akhirat. Akhiratnya jadi pahala, ya. Nah, itulah. Jadi kalau sesuatu menjadi pahala itu namanya berkah. Jadi ukuran berkahnya begitu. Misalnya mendoakan yang menikah. Apa doa yang menikah? Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Setelah menikah teh saling mengingatkan. Hidup berjamaah. Ya. Saling menolong, membantu dan sebagainya. Berarti pernikahannya berkah. Ada nggak setelah menikah bertengkar? Ada itu teh. Bertengkar suami istri teh. Tapi nggak cerai-cerai itu teh, kata orang Sunda mah awet rajin. Nah, boro-boro jadi pahala malah dosa. Nama terus. Berarti pernikahannya tidak berkah. Selisih menurut
Iya, mudah-mudahan dapat rezeki yang berkah. Setelah dapat rezeki, ibadahnya rajin. Infaknya juga jalan. Padahal rezekinya mah nggak banyak. Nah, itu teh berkah. Jadi ukuran berkatnya bukan dunia. Terkadang orang teh begitu. Melihat orang hidupnya senang, sehat, berkah ya. Gitu. Itu tetangga saya. Suaminya teh ahli ibadah, rajin bekerja, tapi meni miskin, kondisinya teh nggak ada perkembangan, istrinya sakit-sakitan, anaknya kebiayaan sekolah, meni tidak berkah hidupnya. Nah, jangan begitu. Bisa saja dengan kesusahannya itu semakin dekat pada Allah. Pahala semakin nambah. Berarti itu teh berkah. Beda dengan tetangga yang di depan, tukang selingkuh tapi rezekinya banyak, meni berkah. Masa tukang selingkuh berkah? Justru dengan banyak rezeki teh selingkuh terus. Itu berarti itu tidak jadi Timbul terus dikasih Allah terus rezeki. Iya. Jadi tambah dosa dia. Ditambah dosa kayak tukang judi dikasih sehat oleh Allah, dikasih duit, rezeki, judi we terus. hancur ya Nambah itu semakin berat. di akhiratnya. So kalau tukang judi batuk ke seminggu, libur nggak judinya? Libur kan batu. Dosa judinya berkurang? Berkurang seminggu udah libur. Kita supaya dosanya tidak berkurang nih. Gitu. Ya, berarti itu bukan keberkahan. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai orang, kalau kita beriman bertakwa akan jadi kebaikan. Susah dengan sabar, senang dengan syukur. Nah, itu namanya berkah. Itulah ya. Yang penting mah gitu weh. Punya anak jadi keberkahan, nggak punya anak juga jadi pahala begitu weh. Nah, mau gimana lagi ya. Nah, itu berkah. Kembali lagi ke surah 7 ayat 96 belum selesai. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul. Itu ya. Al-Quran itu dianggap bohong, dongeng-dongeng lah itu mah. Para Rasul juga disebut peramal, dongeng. Mendustakan, maka fa'akhadnahum, kami siksa mereka dimakan yang subur. Disebabkan apa yang sudah mereka kerjakan. Ayat berikut. Apa amina ahlul qura, maka apakah penduduk suatu negeri merasa aman? Ayat yahum ba'suna, datangnya siksaan kami di waktu malam, bayatan. Wahum naimun, ketika sedang tidur. Berarti ini siksaan di dunia. Merasa aman dari siksa itu gimana? Nah, ini yang tidak bertakwa. Kan yang bertakwa hati-hati. Ini mah merasa aman ketika berbuat dosa teh lempeng we. Ya. Seperti koruptor atau apa yang sudah membunuh, merampok di pengadilan teh seuri we. Itunya nggak ada rasa menyesal. Nah, ini mah yang sehari-hari lah. Tidak sholat, makan yang haram, nyantai we. Tahu orang beriman bertakwa mah jangan begitu, harus merasa waspada, hati-hati, takut. Jangan-jangan malam ini datang bencana. Sedang tidur datang gempa, longsor, banjir bandang. Nah gitu maksudnya. Jadi orang beriman bertakwa tidak merasa aman. Ini merasa aman dari siksaan Allah, jadi nyantai hidupnya. Kemudian berikut. Awamin ahlul qura ayat yahum ba'suna duha. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kami yang datang pada waktu duha? Maksudnya pada waktu pagi. Ya. Ketika mereka sedang bermain, sedang nyantai. Kan kalau pagi-pagi ada yang tidur lagi, ada yang berjemur, yang olahraga, yang sarapan. Seperti tsunami di Aceh kan pagi-pagi. Gempa di Jogja pagi-pagi. Situ Gintung subuhnya pagi-pagi ya. Di bagian Bendungan itu kan parah itu teh. kemarin itu ya. Di Bogor ya. Itu udah tahun berapa? Itu udah lama. Iya udah lama. Bogor. Di Bogor ya kalau nggak salah. Ternyata katanya di situ itu tempat masih. Iya, Allah marah. Tempat masih ya. Tapi kenapa Israel nggak digituin Allah? Nah inilah ujian yang itu ya.
Stres ya. Ujian inilah. Ya. Ada amal nanti kalau dihabiskan semua udah nggak ada perjuangan. Oke, ya. Baik, kembali lagi ke takwa. Sekarang surah 8. 8 ayat 29. Allah berikan Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lakum furqanan, Allah akan berikan furqan. Apa furqan teta? Kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil. Orang bertakwa itu diberi kemampuan itu oleh Allah. Kan orang bertakwa rajin mengaji. Jadi tahu hak batil. Apalagi sekarang banyak penyimpangan yang dibungkus dengan agama. Ya, banyak sekali itu. Jadi kalau tidak tahu mah tertipu. Seperti mengatakan semua agama benar pakai dalil. Semuanya juga menuju ke satu titik, menuju ke surga. Cuma beda-beda jalan. Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Sinting. Gitu. Ya. Acara-acara kemusyrikan istilahnya itu sekarang bukan lagi disebut kemusyrikan, kearifan lokal gitu ya, nggak dijelaskan bahwa ini mah termasuk syirik. Nah gitulah ya, seperti yang menyembelih untuk sesajen itu bukan lagi dukun, Pak Ustaz. Pakai bismillahi wallahu akbar, kepalanya dilemparkan ke laut, badannya dimakan bersama-sama dalam rangka bersyukur pada Allah, katanya itu begitu. Ya, makanya kalau tidak belajar mah tidak akan tahu, atau ibadah-ibadah yang memang tidak ada contohnya. Tapi sekali lagi kalau orang bertakwa, Allah akan ngasih furqan. Oh ini jalan setan ini kesesatan, ini tidak boleh. Tak begitu kalau sudah bertakwa. Namun orang bertakwa sekali lagi rajin mencari ilmu. Dan untuk dapat ilmu tidak cukup dengan tabligh akbar. Ya. Karena tabligh akbar mah hanya memotivasi aja. Itu kan di tabligh akbar nggak dijelaskan secara detail. Syirik teh bentuknya seperti apa aja nggak dijelaskan detail. Praktek wudu gimana nggak ada di tabligh akbar. Makanya di kajian rutin. Itulah ya. Nih, itu furqan ya. Kembali lagi. Wa yukaffir ankum sayatikum. Dihapus kesalahan. Kemudian ampunan. Banyak ya, sini 3 ya. Beri furqan, dihapus dosa, dan ampunan. Wah, hebat ya. Kemudian kelima, surah 65 mulai ayat 2 sampai 5. Ujungnya wa mayattaqillaha yaj'allahu makhraja. Ini teh surat At-Tolak ya. Bab perceraian. Tapi di sini dijelaskan bab keutamaan takwa ya. Karena nama surat itu bukan judul. Sekedar nama saja, bukan judul. Kan kalau judul nanti harus membahas itu. Kalau Al-Baqarah harus membahas apa? Sapi, gitu ya.
Itu mah sekedar nama aja. Makanya ini disebut at-tolak. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya, takwa. Ya ja'alahu makhrajan. Di sini Allah akan berikan jalan keluar ya. Jadi ketika ada masalah selalu ada jalan keluar orang bertakwa. Selalu ada solusi. Nah ini tuh janji Allah. Harus yakin. Kemudian ayat ketiga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamin rezeki ya. Dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki dari arah yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ini ya, jadi sekali lagi orang bertakwa kalau ada masalah selalu ada solusi, rezekinya dijamin oleh Allah. Jadi nggak ada kamusnya di Al-Quran orang bertakwa tuh kekurangan rezekinya. Tapi bukan berarti jadi kaya raya, bukan. Iya. Nah urusan kaya miskin gimana Allah? Cuma dijamin rezekinya. Urusan banyak sedikit mah gimana Allah? Lancar aja ya, cuma Nah lancar. gitu. Gimana Allah aja lah. Lancar itu belum tentu banyak uang kan? Belum tentu banyak uang, betul. Nah, kemudian masih surah 65 ayat keempat. Ujungnya tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Jadi dimudahkan segala urusan. Urusan ada dua ya. Urusan dunia, urusan akhirat. Apa urusan dunia? Banyak sedikit. Banyak urusan dunia ya, kalau dikelompokkan cuma dua, susah, senang, tak urusan dunia. Apa urusan akhirat? Ibadah. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk biasa melaksanakan perintah Allah, kita bersyukur. Ada kemauan untuk baca Quran, untuk berzikir, melaksanakan ibadah saum, itu nikmat. Itu karena apa? Karena ketakwaan. Nah kalau nggak takwa mah nggak bisa. Ada orang yang rumahnya ke masjidnya hanya beberapa meter, tapi belum pernah ke masjid. Itu mah bukan ahli masjid, jadi tetangga masjidnya. Bukan ahli masjid kan, yang bagus mah ahli masjid. Nah makanya ketika kita bisa melangkahkan kaki ke masjid itu bersyukur, dimudahkan oleh Allah. Ya. Di surah 92 ayat 5 sampai 10. Fa'amman alqa wa taqwa. Siapa yang suka memberi dan bertakwa. Kemudian yang berikut, wasadaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Ayat berikut, fasanu yasiruhu lil yusra.
kami akan melapangkan baginya, memudahkan baginya kepada yusro, kemudahan. Nah, apa yang dimaksud dengan yusro, kemudahan di ayat ke-7? Itu mah kebahagiaan mah akibatnya ya. Kemudahan itu maksudnya apa? Amal soleh. Nah, arti kemudahan. Pasanu yasiruhu, kami mudahkan dia kepada kemudahan. Kemudahan itu apa? Amal soleh. Kebahagiaan mah ini mah akibatnya. Akibat dari amal soleh itu bahagia. Sebaliknya ayat berikut. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang kikir, wastagna merasa cukup, tidak butuh pertolongan Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak ibadah, merasa diri cukup. Kemudian waqad jababil husna, mendustakan pahala terbaik nanti di akhirat. Apa yang terjadi? Pasanu yasiru lil usra, kami mudahkan dia kepada kesukaran. Usra teh kesukaran ya. Di ayat 10. Apa yang dimaksud dengan kesukaran? Amal buruk. Kita janji dari Allah nih, orang yang bertakwa suka memberi akan dimudahkan kepada kemudahan. Dimudahkan itu untuk beramal soleh. Sementara yang tidak bertakwa mah dimudahkan itu untuk beramal buruk. Susah ya untuk berbuat baik. Tapi giliran berbuat buruk meni semangat, meni lancar. Diajak berbuat baik mah susah. Nah, itulah ya. Jadi menurut Quran, berbuat baik dengan berbuat buruk, mana yang lebih susah? Nah, kalau berquran mah ini kan. Yang mudah itu amal soleh. Sukaran itu amal buruk. Sebetulnya mah begitu. Yang mudah itu berbuat baik. Sok aja sekarang cari minuman keras di mana? Teh manis di gelasan, tiap warung ada. Harganya juga murah, 1.000. Mudah. Ya. Jadi ternyata yang halal itu lebih mudah. Yang haram itu jumlahnya sedikit. Nah, yang haram itu yang halal lebih banyak. Itu korupsi susah mudah. Susah tuh, harus punya jabatan dulu, harus pinter. Kita ngomongin. Iya, kayak gitu. Jadi soal Untuk selingkuh susah tuh, harus punya modal. Udah dapat harus sembunyi-sembunyi, ketahuan, apalagi viral, hancur. Ternyata amal baik lebih gampang. Sebetulnya mah ke masjid. Ini kalau kita bandingkan dengan ibadah dengan hiburan, adalah dengan olahraga, jangan dengan yang haram. Ke masjid dengan ke bioskop, mana yang lebih susah? Ke bioskop. Harus bayar karcis, harus ngantri. Beres acara bisa tiduran di bioskop, nggak bisa, diusir ke satpam gerak balik. Di masjid mah bebas ya, terkadang ada konsumsi di masjid mah, di bioskop mah nggak ada. Sholat dengan senam, mana yang lebih susah? Senam. Baju sobek mau sholat tinggal pakai mukena, senam nyari baju matching aja setengah jam. Tapi kenapa tuh ketika berbuat baik susah? Nah masalahnya itu ketakwaan. Kalau ada ketakwaan, insya Allah mudah. Berikutnya lagi nih. Ini hebat nih surat 65 nih ya. Di ayat kelimanya. Surat 65. Aspalah. Nah. Ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukafir anhu sayyi'atihi,
Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'tim lahu ajra. Allah akan memperbesar pahala. Tuh, ya. Nah, ya, melipat ganda. Nah, inilah keutamaan takwa. Ya, syaratnya ini iman dan amal. Nah, iman dan amalnya insya Allah nanti dibahasnya di pertemuan yang akan datang. Itu semua itu ke Ramadan semua nantinya Iya, larinya. kan kita nanti Ramadannya di sini nih. Amal ya. Ya kan, orang beriman diwajibkan puasa. Ya. Kan Ramadannya masih lama, jadi kita bahas ininya dulu. Maksud saya tuh di bulan puasa itu nanti kalau di situ benar-benar puasa kita tuh begini Abdul apa Ya udah, nilainya tuh bagus lah. sudah. Nah, apa yang dari sekarang kita persiapkan Ya ini aja, ini aja ya, ketakwaan takwaan. untuk memudahkan kita nanti berbuat kebaikan yang lebih banyak. Nah, Kan abdolnya Ramadan teh kalau amal solehnya banyak. kalau sudah latihan ini mungkin di Ramadan lebih baik ya. Gitu. Yang lain silakan mau bertanya. Ada pun. Baik, kalau tidak ada, insya Allah nanti kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah 183. Nanti kan 84, 185 itu tentang saum sampai 187. Iya. Gitu. Terus nanti kita lanjutkan ke hadisnya, gitu ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang barusan dibahas yang paling penting bisa kita amalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Ayo Pak, mana? Itu Al-Qurannya itu mah online ya? Online. Misalnya kalau disimpan di laptop, yang kayak begitu bisa nggak? Bisa. Ya, tapi nggak usah pakai koneksi. Internet. Oh, Oh, itu. bisa nanti di-download. Bisa, Ada bisa. Ada apa kayak programnya gitu yang diinstal. Gitu ya? Nanti saya buat di rumah. Bisa. Boleh. Eh, Di mau di situ atau mau di di komputer? laptop kan kalau di sini repot nanti ke televisinya. Kan di rumah teh ada televisi, ada Iya, iya. apa Infokus. Jadi kalau bahas ayat dari laptop ya. dari laptop. Bisa, bisa. Buka Zoom lagi. Oh. Pak, Mang? Oke lah. Recordnya sudah Udah beres sih Pak. sudah.